Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Karisma. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, di video ini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya mencoba untuk menjelaskan determinan kasus COVID-19 saat era new normal di kota saya, kota Singkawang, menggunakan rumusan para ahli, yaitu Dahlgren dan Whitehead. Semoga di video kali ini saya dapat menjelaskan atau dapat membuat kalian ini pahamlah. Sebelum kita ke penjelasan, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang dikemukakan oleh Dahlgren dan Whitehead ini. Jadi menurut beliau berdua, Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami oleh individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah, atau bahasa kerennya modifiable factor. Kemudian mereka berdua mengemukakan ada 4 lapisan dalam determinan kesehatan. Yang pertama adalah lapisan hilir atau downstream, kemudian lapisan kedua lapisan meso ataupun mainstream, kemudian lapisan ketiga adalah lapisan exo, dan yang terakhir adalah lapisan hulu ataupun upstream. Untuk lapisan yang pertama ataupun lapisan hilir ataupun downstream ini, yang artinya yaitu determinan kesehatan meliputi perilaku dan gaya hidup individu yang tentunya dapat meningkatkan ataupun dapat merugikan kesehatan, dan tentunya dapat diubah dengan dari intervensi individu tersebut. Untuk dalam artian intinya determinan kesehatan itu tergantung pola hidup dari individu itu. Untuk kasus di Singkawang sendiri, mulai berubah juga pola hidup warga Singkawang, khususnya saat berpergian, seperti menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan dan menggunakan pakaian yang lengan panjang. Untuk pola hidup sehari-hari seperti kebersihan itu, warga Singkawang dianjurkan juga selalu mencuci tangan menggunakan sabun yang sebelumnya menggunakan ataupun jarang lah untuk cuci tangan, sekarang sudah dianjurkan oleh pemerintah juga untuk setiap orang individu lah khususnya untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian untuk skema yang kedua, yaitu skema meso ataupun skema mainstream, adalah pengaruh jejaring dan komunitasnya. Jadi intinya seperti ada dorongan atau pengaruh dari luar untuk individu tersebut. Contoh seperti seorang ibu yang mendapat dukungan kuat untuk memberi ASI kepada anaknya. Nah, untuk penerapan new normal sendiri di Kota Singkawang hampir sama, yaitu seperti orang-orang di sekitar menggunakan masker, sedangkan dia tidak menggunakan masker, ya kan, saat berpergian. Jadi otomatis individu tersebut juga merasa malu dong harusnya. Takutnya orang berpikir kepada dia, oh paling jangan-jangan nanti dia menularkan gitu kan, ataupun sebaliknya orang tersebut juga takut untuk tertular kan. Intinya ada melihat komunitas banyak yang melakukan hal yang sama, otomatis individu itu juga akan mengikuti secara tidak langsung. Jadi tidak lama kemudian orang itu juga menggunakan masker. Nah, hampir seperti itu. Kalau di Singkawang hampir seperti itu. Jadi setiap orang di tongkrongan ataupun di kafe itu orang-orang semuanya pakai masker. Kalaupun dia tidak pakai masker, nah itu beda lagi ceritanya. Kemudian untuk lapisan yang ketiga, yaitu lapisan exo. Nah, lapisan exo adalah kondisi hidup dan tempat kerja. Jadi intinya apabila ke tempat kesehatan atau tempat hidup atau tempat kerjanya sehat, otomatis akan sehat pula juga individu-individu yang di sekitar tersebut. Apabila sebaliknya tempat hidupnya kumuh, kotor, tidak sehat, atau kerjaan itu juga, otomatis kesehatannya juga akan menurun. Nah, untuk penerapan new normal di Singkawang hampir sama. Jadi penerapan seperti pembukaan
mall, pasar, tempat ibadah itu juga harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku, ya kan, seperti penyemprotan disinfektan, ada surat izin untuk membuka keramaian lah, istilahnya kayak seperti mall, pasar dan sebagainya. Jadi semuanya sudah kembali buka, namun harus tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku di Singkawang. Kemudian untuk lapisan yang keempat, yaitu lapisan hulu atau lapisan upstream, itu meliputi kondisi-kondisi dan kebijakan makro sosial ekonomi, budaya, dan politik umumnya, serta lingkungan fisik. Jadi intinya untuk lapisan keempat ini lebih ke kebijakan pemerintahnya. Untuk di Kota Singkawang sendiri, pemerintah Kota Singkawang juga sudah menghimbau dan juga sudah mengedarkan beberapa kebijakan berupa penggunaan masker untuk setiap beraktivitas di luar, juga jaga jarak, serta selalu mencuci tangan. Juga pemerintah juga menyediakan beberapa titik di situ terdapat tempat cuci tangan umum. Nah, itu juga melakukan salah satu upaya pemerintah lah untuk menekan penyebaran COVID ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan penerapan new normal di Singkawang menggunakan teori dari Dahlgren dan Whitehead. Intinya new normal itu tentang penerapan protokol kesehatan, bukan tentang kita bebas untuk melakukan aktivitas mau kita tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah, diharapkan diberlakukannya skema new normal ini dapat menurunkan angka penyebaran COVID. Yang penting tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.